Kembali lagi di Public Expose Bank Mega, kita sudah dapat informasi terkait dengan kinerja dan juga rasio keuangan Bank Mega di tahun 2021 yang tetap menunjukkan kondisi yang kuat dan juga bertumbuh di tahun pandemi ini. Namun sebelum kami lanjutkan tentunya diskusi kita, kami sekali lagi ingin menyapa kepada para stakeholder yang sudah bergabung di Public Expose Bank Mega. Saat ini sudah bergabung tentunya beberapa stakeholder yang sudah berada melalui sambungan virtual Zoom. Terima kasih waktunya tentunya untuk para stakeholder yang sudah bergabung di acara kita di hari ini. Selain itu juga kami memberikan kesempatan kepada para audiens untuk bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar yang telah kami sediakan. Lantas seperti apa langkah dan juga strategi Bank Mega ke depannya, serta seperti apa outlook Bank Mega untuk menghadapi tahun 2022. Kami akan berdialog bersama dengan Direktur Utama Bank Mega, Bapak Kostaman Thaib. Dan juga di segmen ini kami juga akan berdiskusi bersama dengan Head of Research CNBC Indonesia, Mas Arief Gunawan. Pak Kostaman, Mas Arief, terima kasih masih bergabung di segmen kita di segmen ketiga hari ini. Sebelum saya ke Pak Kostaman tentunya, saya mau ke Mas Arief Gunawan terlebih dahulu. Ini saya mau minta komentar terkait dengan kinerja Bank Mega kalau kita bandingkan dengan industri perbankan. Ya, tahun 2021 memang story-nya pemulihan gitu ya Gibran. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi itu kan sekarang sudah tumbuh 3,43% kalau di 2021. Ini berbalik dibandingkan kontraksi kan tahun 2020 yang minus 2,07%. Nah, di tahun pemulihan itu memang kita akui masih ada ya COVID-nya belum hilang, ada Omikron gitu ya. Pembatasan sosial tapi sudah mulai berkurang di tahun 2021 dan terutama sekarang 2022 gitu. Dan di antara kinerja perbankan bagaimana? Kalau kita bicara pemulihan ekonomi, perbankan ini kan dia posisinya di depan, garda terdepan gitu ya. Kan dia menjalankan fungsi intermediasi, ngumpulin dana masyarakat, kemudian menyalurkan kredit. Nah, ternyata pertumbuhan kredit perbankan secara industri itu kan tumbuh 5,2%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Memang saat ini sektor real sudah mulai optimistis tuh. Banyak yang mulai mengajukan kredit ke perbankan, perbankan banyak menggulirkan kredit juga ke sektor real gitu ya. Dan di antara bank-bank yang menyumbangkan pertumbuhan 5,2% ini, ada Bank Mega. Dan Bank Mega ini kinerja tadi penyaluran kreditnya kan 25,14% gitu ya. Itu berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri perbankan. Bisa saja kita bicara mungkin ugal-ugalan nih penyaluran kreditnya. Oh, ternyata tidak. Kalau kita lihat dari non-performing loan, itu untuk menunjukkan apakah kualitas kreditnya terjaga, itu ternyata sangat rendah, 1,12% kan. Artinya apa? Meskipun kreditnya meningkat pesat di tengah pandemi, tetapi tidak berujung pada kenaikan kredit yang bermasalah gitu. NPL growth-nya masih 1,12%. Kalau kita lihat idealnya itu kan masih 5% gitu. Maksimal 5% itu masih sangat-sangat jauh, sangat-sangat sehat. Gitu. Dan kemudian kalau kita bicara soal performanya, beban bunganya juga secara bersamaan pada periode yang sama turun signifikan nih, 20,9%. Makanya pendapatan bunga bersihnya melonjaknya lumayan juga, 23,7%. Artinya apa? Bahwa penyalurannya kreditnya boleh cepat nih Bank Mega, tetapi di sisi lain faktor prudensialnya dijaga, dan juga kalau kita bicara soal perbandingan dengan beban bunganya itu masih signifikan untuk menghasilkan keuntungan gitu. Kita bandingkan saja misalnya dengan industri, kalau kita bicara soal efisiensi gitu ya, ada beban operasi dan pendapatan operasi. Bank Mega kan tadi disebutkan di level 56,06% itu BOPO-nya. Ini masih lebih baik dibandingkan ideal. Rata idealnya harusnya 60%. Jadi ini lebih baik. Semakin kecil BOPO semakin bagus. Nah, kalau kami bandingkan nih di antara dengan bank-bank lain, Bank Buku 4 dan Bank KBMI 4 dan Bank KBMI 3 yang sudah merilis laporan keuangan, ya memang ini relatif bagus gitu ya. Bahkan hanya kalah dibandingkan Bank BCA. Bank BCA itu BOPO-nya 54,15%. Ya saling mengejar lah ini. Betul. Sementara kalau kita lihat Bank Mandiri di atas 80%, BRI di atas 80%, BNI 79%. Ya artinya memang kita lihat efisiensi yang dijaga di Bank Mega ini sangat-sangat kuat gitu. Dan makanya rasio profitabilitas tadi kita lihat meningkat semua. Kalau kita bicara rasio-rasio ya, profitabilitas return on equity di Bank Mega ini kan 23,49%. Menurut catatan kami ini juga tertinggi nih di antara bank umum di Indonesia bahkan yang sudah merilis laporan keuangan per 2021. BCA kalah, BSA cuma 18,25% gitu ya. Kalau return on asset Bank Mega 4,22%, itu masih lebih tinggi dibandingkan rata industri yang hanya 1,6%. Jadi biasanya nih industri hanya bisa mencetak return on asset 1,6%, Bank Mega bisa 4% lebih gitu. Jadi saya pikir kalau mau berkomentar, saya komentarnya gini aja, sederhana aja. Kok seolah-olah Bank Mega ini
nggak terkena dampak pandemi gitu ya. Kok kayak nggak ada pandemi di Bank Mega Iya, gitu. iya, iya. Nah, ada apa ini kok bisa seperti ini? Itu yang menarik. Ini sangat menarik tentunya. Dari tadi pemaparan Pak Kostaman, tentunya ini membuat investor juga sangat yakin dan optimistis dengan kinerja Bank Mega. Hari ini juga tercatat penguatan 2,06% Pak ya saham Bank Mega hari ini. Nah selanjutnya saya mau ke Pak Kostaman. Kalau kita melihat sektor keuangan secara industri sebenarnya ya Pak ya, memang ini telah menunjukkan tren pertumbuhan. Tapi Bank Mega ini saya bisa katakan tumbuhnya sangat signifikan. Bahkan beberapa indikatornya melebihi pertumbuhan rata-rata dari industri Pak. Terutama dalam hal pertumbuhan laba kalau kita garis bawahi. Nah bagaimana Pak strategi dari Bank Mega ini dalam pencapaian ini? Ya Mas Gibran, terima kasih. Tadi Mas Argun menutup komentarnya dengan kalimat, ini Bank Mega seolah nggak ngalamin krisis. Jadi seperti dikatakan Mas Argun tadi, memang kita sedang berada di tengah-tengah krisis, ya, yang disebabkan oleh COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini menyebabkan terjadinya krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Nah, sebagaimana kita ketahui, krisis ini selama krisis terjadi perubahan-perubahan besar yang kalau tidak bisa diantisipasi dengan benar akan menimbulkan bahaya dan kerugian yang besar. Tapi Mas Argun, kalau sebaliknya bisa diantisipasi dengan baik dan benar, ya, akan mendatangkan peluang yang sangat besar dan keuntungan yang sangat besar. Nah, selama ini Bank Mega terbukti selalu bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di masa krisis, bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada, ya, dengan sebaik-baiknya, sehingga Bank Mega bisa mendapatkan peluang dan keuntungan yang sangat besar. Nah, hal ini kita bisa lihat dari performan Bank Mega selama 2 tahun krisis ini. Ya. Di tahun 2020 Bank Mega profitnya naik signifikan ke 3 triliun dan tahun 2021 ini ke 4 triliun atau naik 1 triliun atau 33,2%. Nah, pertumbuhan profit Bank Mega ini kalau ditanya Mas Gibran tadi apa kiat-kiatnya, sebenarnya sederhana. Ya. Untuk meningkatkan profit, ya tentu kita harus meningkatkan pertumbuhan dari 2 sumber pendapatan bank. Ya, jadi pendapatan bank kan ada 2, yaitu net interest income dan fee based income. Nah, net interest income Bank Mega berhasil tumbuh 928 miliar, jadi hampir 1 triliun. Ya. Atau naik 23,7%. Nah, demikian juga sumber income yang kedua atau fee based income, Bank Mega berhasil tumbuh 220 miliar atau 7,6%. Nah, selain dari sisi pendapatan, tentu pertumbuhan profit ini juga bisa dihasilkan dari biaya operasional yang menurun atau semakin efisien. Nah, hal ini tercermin dari BOPO Bank Mega, yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional, yang berhasil turun dari 65% di tahun 2020 menjadi 56% di tahun 2021. Nah, profit Bank Mega yang baik ini juga tercermin dari berbagai rasio, seperti return on asset tadi. Ya. Jadi Bank Mega return on assetnya berhasil meningkat dari 3,64% menjadi 4,22% di tahun 2021. Nah, ROA ini menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur bagaimana kemampuan bank mencetak profit di dalam pengelolaan asetnya. Demikian juga dalam hal ROE atau return on equity. Bank Mega juga berhasil meningkatkan ROE dari 19,42% menjadi 23,49% di Desember 2021. Nah, seperti dikatakan Mas Argun ini, ROE yang tinggi ini menunjukkan kemampuan Bank Mega untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi untuk pemegang saham. Jadi ini tentu sangat penting untuk pemegang saham. Dan terakhir, profit Bank Mega yang tumbuh cemerlang ini tentu juga dapat kita lihat tadi dari ranking profitabilitas bank. Jadi walaupun dari seluruh bank yang ada di Indonesia, Bank Mega berada dari sisi aset berada di posisi nomor 14, tetapi dari sisi profitnya Bank Mega berada di posisi 5 terbesar. Nah, ini tentu suatu hal yang menggembirakan. Demikian.
Iya, sangat menggembirakan apa yang tadi Pak Kosama juga paparkan. Saya mau meminta tanggapan dari Mas Arief Gunawan. Kalau kita lihat tentunya terkait dengan pencapaian cemerlang dari Bank Mega ini kalau kita compare begitu dengan industri perbankan, termasuk mungkin kalau kita lihat ROA-nya, terus juga BOPO-nya, dan juga trennya yang sangat membaik dalam 7 tahun terakhir dari 2014 hingga 2021. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau kita tarik garis yang lebih jauh ya, misalnya dari tahun 2015 gitu, return on asset-nya itu kan pada tahun 2015 Bank Mega dulu masih 1,97% gitu ya. Terus konsisten naik menurut catatan kami 2,36% 2016 dan kemudian menyentuh level 3% pada tahun 2020 ketika krisis pandemi lagi di puncak-puncaknya. Nah ini uniknya gitu. Jadi ketika krisis pandemi lagi parah-parahnya, Bank Mega bisa menjaga kinerjanya, return on asetnya bisa dipertahankan di level 3, bahkan meningkat ya di level 3,64%. Dan kemudian tahun pemulihan 2021, maka kita melihat ada pertumbuhan lagi di 4,22%. Jadi saya pikir ini kalau kita bicara apakah kinerja ini ada berkah sesaat gitu tahun ini saja, tahun 2021 saja, kayaknya kan enggak. Ini secara fundamental menunjukkan kinerja Bank Mega dari tahun 2015 sampai tahun 2021 itu konsisten menguat gitu ya. Return on equity pun sama. Kalau tahun 2015 itu masih 15%, sempat turun di 2016 10,9%, tetapi setelah itu lanjut menguat konsisten 11, 13 dan menyentuh 23,49% pada tahun 2021. Jadi ya saya pikir apa yang menjadi kunci tadi disebutkan Pak Kostaman, bisa memperkuat fee based income, kemudian juga pendapatan bunga bersih. Tetapi di sisi lain saya juga ingin menyoroti ada keunggulan tersendiri, yakni efisiensi. Selain dari BOPO, kami melihat dari laporan laba ruginya nih ya tahun 2021 di Bank Mega ada pengurangan beban umum dan administrasi 100 miliar pada tahun lalu. Dan ini lumayan gitu. Artinya efisiensi yang dijalankan oleh perseroan itu benar-benar berjalan. Dan kalau saya menduga ini terkait dengan digitalisasi yang dijalankan straight through processing di back office gitu ya. Itu kan bisa mengurangi pekerjaan yang bertele-tele jadi lebih cepat dan juga cost-nya jadi lebih rendah, terpangkas gitu. Oke, semakin menarik sebenarnya perbincangan kita di hari ini terkait dengan strategi Bank Mega untuk tetap tumbuh di tengah pandemi COVID-19. Kita masih akan tentunya berdialog bersama dengan Direktur Utama Bank Mega, Bapak Kostaman Thaib. Kami juga masih memberikan kesempatan kepada para audiens dan juga stakeholder yang ingin bertanya terkait dengan kinerja Bank Mega di kolom komentar. Usai jeda, kami masih akan kembali dalam segmen Q&A kinerja Bank Mega tahun 2021. Tetaplah dalam Public Expose Bank Mega.